Nama saya Didi Alfian. Nama saya Ramadhani. Nama saya Rasa Polianti. Nama saya Zulfani Wulandari. Nama saya Hans Setiawan. Nama saya Ananda. Konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sebenarnya apa arti dari demokrasi sendiri? Secara etimologis diambil dari bahasa Yunani kuno yaitu demos dan kratein. Demos memiliki arti rakyat, sedangkan kratein memiliki arti pemerintahan. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa demokrasi memiliki arti pemerintahan yang dipegang oleh rakyat. Hal tersebut mendukung pendapat Abraham Lincoln bahwa demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Selain itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi memiliki arti pemerintahan di mana rakyatnya ikut andil dalam jalannya pemerintahan tersebut. Demokrasi sendiri memiliki beberapa penegak yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, negara hukum negara pemberi perlindungan hukum yang setara kepada seluruh rakyatnya. Yang kedua, masyarakat keterlibatan masyarakat yang terbuka, bebas dari lakanan serta kritis. Yang ketiga, infrastruktur terdiri dari partai politik, kelompok penekan, dan kelompok kepenelitian. Yang keempat, pers yang bebas dan bertanggung jawab. Alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Demokrasi yang bersumber dari Pancasila sangat dibutuhkan karena beberapa hal. Pertama, untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi secara damai dan melembaga. Kedua, membatasi kekerasan yang terjadi sampai dengan titik minimum. Ketiga, mengakui dan mewajarkan adanya keanekaragaman. Keempat, menjamin ditegaknya keadilan. Kelima, menyelenggarakan pergantian pemimpin atau pengusaha secara teratur. Yang terakhir, keenam, menjamin adanya kebebasan untuk rakyat. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Menurut Muhammad Hatta dalam Latif 2011, ada 5 anasir demokrasi asli yang akan menjadi dasar pemerintahan Indonesia di masa mendatang, yaitu rapat, mufakat, gotong royong, hak protes bersama dan menyingkir dari daerah kekuasaan raja, serta dipuja dalam lingkungan nasional sebagai pokok kuat untuk demokrasi nasional. Sumber nilai demokrasi selanjutnya berasal dari Islam, di mana dalam keyakinan ini memiliki inti ketuhanan yang Maha Esa. Hanya Tuhan yang diyakini dalam keyakinan ini sehingga seluruh pengaturan hidup manusia bersifat mutlak. Namun hal ini bertentangan dengan jiwa tauhid di mana kekuasaan mutlak tersebut dianggap tidak beradab. Dasar logis dari jiwa tauhid ialah memandang sama seluruh manusia di hadapan Tuhan dan tidak boleh merendahkan sesama sedikit pun. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang ketiga adalah sumber nilai demokrasi dari Barat. Pusat mulainya nilai demokrasi ini adalah di Athena, lalu dilanjutkan dengan kemunculan serupa di Roma dalam kurung Italia dalam bentuk pemerintah republik. Namun, semua itu mengalami kemunduran pada sekitar abad ke-11 Masehi dan bangkit lagi di Eropa pada masa Renaissance sekitar 14-17 Masehi. Dilanjutkan dengan kedatangan kolonialisme Eropa di Indonesia yang bawa sisi represi, imperialisme, kapitalisme, dan humanisme demokrasi. Sifat imperialisme, kapitalisme muncul dalam bentuk penindasan. Sedangkan humanisme demokrasi muncul di akhir abad ke-19 dalam ruang publik modern yang membentuk institusi-institusi baru. Di Indonesia sendiri, bentuk demokrasi sempat berubah beberapa kali. Dari masa demokrasi revolusi 1945 sampai 1950. Masa demokrasi liberal 1950 sampai 1959. Masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Demokrasi masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Demokrasi masa transisi 1998 sampai 1999. Dan demokrasi masa reformasi 1959 sampai sekarang. Dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Dinamika demokrasi bisa dilihat dari 3 lembaga besar Indonesia.
yaitu MPR, DPR, dan DPD. MPR pernah melakukan perubahan dari sistem vertikal hierarkis menjadi sistem horizontal fundamental dengan prinsip checks and balance antar lembaga negara. Hal itu berkaitan dengan kewenangan MPR untuk melantik dan memberhentikan presiden serta wakil presiden. Selain itu, dari DPR sendiri adanya perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945 memberikan perubahan pada fungsi hak yang dimiliki DPR. Untuk DPD, perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945 menghasilkan dibentuknya DPD. Hal ini dikatakan unik karena negara kita selain memiliki Dewan Perwakilan Rakyat, kita juga memiliki Dewan Perwakilan Daerah. Dengan adanya dinamika ini diharapkan mampu membentuk demokrasi di Indonesia yang lebih baik lagi. Juga mampu menghadapi tantangan yang akan diterima di Indonesia seperti maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demokrasi di Indonesia diharapkan mampu menghadapi tantangan tersebut. Deskripsi esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Esensi dari demokrasi Pancasila bisa didasarkan pada 10 pilarnya sebagai berikut. Yang pertama, demokrasi berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, dengan pembagian kekuasaan. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, otonomi daerah. Yang kesembilan, demokrasi kemakmuran. Dan yang terakhir adalah demokrasi berkeadilan. Beberapa hal yang menyebabkan kehidupan berdemokrasi sangatlah penting ialah diperlukan partisipasinya dalam membuat keputusan, untuk memiliki persamaan kedudukan di mata hukum dan mendapat distribusi pendapatan secara adil. Diharapkan pemimpin yang beriman, bertakwa, serta bermoral mampu mengimplementasikan demokrasi dengan baik berdasarkan norma kemanusiaan, norma keadilan, norma kepatutan, dan norma kejujuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar manfaatnya dapat dirasakan seluruh warga Indonesia. Kesimpulannya adalah, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah dia atau kekuatan tertinggi ada di tangan rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan dijalankan sesuai rumusan, nilai dan norma dalam Undang-Undang Dasar 1945. Praktik yang berjalan juga harus sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia. Bank telah terumus dengan baik, namun dalam kenyataan praktik demokrasi Pancasila mengalami pasang kebiasaan. Oleh karena itu, perjuangan untuk menuju Indonesia menjadi lebih baik ikut menjadi tanggung jawab bersama melalui peran kita dalam mempertahankan demokrasi Pancasila sebagai ciri khas yang dimiliki orang Indonesia. Sekian video presentasi yang sudah kami paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.